Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! For all the glory belongs to you, Jesus. You deserve the praise. You deserve the worship that we give. That's why we praise your name on high, Lord. Kami menyembah
to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Come on, sing, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise his name forevermore, for endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise his name forevermore, for endless days we will sing your praise, oh Lord.
Kiara namanya sekianku. Kira balala 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 balala. Syakalala balala. Mari angkat tangan kita sama-sama. Shout to the Lord, all the earth, let us see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, seas will roar at the sound. of your name. I sing for joy. At the word of your Yes, Lord Jesus. name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari angkat kedua tangan kita. Shout to the Lord. Shout to the Lord. All the earth, let us sing. Power and majesty, praise to Praise to the you, Lord. mountains bow down and the seas will roar. At the sound of your name, I sing for joy At the word at the work of your hand. you forever Yes, Lord Jesus. Nothing compares to the promise I have in you. Mari nyatakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. kuasa bahagianya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka Atas atas setiap perbuatanmu. kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah. Gunung tunduk, laut pun bergelora ya Tuhan. Mendengar nama-Mu. Engkau Tuhan. Sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Kami akan terus bersorak-sorai karena Allah kami luar biasa ya Tuhan. Kami akan menaikkan setiap pujian dan pengagungan kami. Allah kami yang hebat, tidak pernah berhenti. Allah kami yang luar biasa memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Come on. Shalom GBI PRJ. Selalu ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Kita percaya bahwa hidup sampai hari ini itu karena kasih kemurahan Tuhan, amin. Yang bersemangat katakan haleluya. Katakan yes. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanmu luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi
atas segala nama. Menara yang kuat, kota benteng yang teguh, Allah yang ajaib. Namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, nama Yesus. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Nama Yesus. Nama Yesus. Bersama-sama, come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama sorakan namanya. 1, 2, 3. Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah bangsa Indonesia bangkit menyerukan nama Tuhan Yesus. Mari kita terus memperkatakan, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia maju di segala sektor. Keterbukaan Indonesia dalam perannya di tingkat dunia pada forum G20 dalam mempersatukan negara-negara maju untuk berkontribusi menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dunia. Semangat Persatuan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang besar, kuat dan bersatu. Indonesia dibebaskan dari roh LGBT, korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, dan penyesatan umat Tuhan. Indonesia terus diluputkan dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, cuaca ekstrim dan bencana alam. Pandemi COVID-19 menjadi endemi. Kami terus berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Kiranya Engkau memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan yang ada di bangsa kami ini. Permasalahan-permasalahannya dapat diatasi. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami Paniko, penggembalaan dan keluarga besarnya ada di dalam tangan perlindungan, penyertaan dan perkenanan Tuhan. Hamba-Mu terus dipakai sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 kami Dr. Rianto. Biarlah penggembalaan keluarga besarnya di dalam tangan perlindungan, penyertaan dan perkenanan Tuhan. Supaya membawa setiap kami umat Tuhan menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bangkitnya generasi Yeremia di CK7 yang diberkati dan diurapi Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, komitmen untuk menjaga kekudusan dan lahirnya para pemimpin-pemimpin muda untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap perkataan hamba-Mu yang berasal daripada isi hati Tuhan, sehingga menjadi berkat buat setiap kami umat Tuhan yang mendengarnya.
Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari setiap umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wow, diberkati karena pujian penyembahan hari ini, amin. He is always good. Kami menyambut, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7? Boleh lambaikan tangannya? Ada di depan saya. Wow, selamat datang. Selamat bertemu di ibadah-ibadah berikutnya. Dapat scan form biodata jiwa baru di depan. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jemaat jiwa baru. Baik, kita sama-sama ingin memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat scan QRIS yang terpasang di setiap punggung kursi. Di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sama-sama kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jenda Darmawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dalam Praise and Worship Night GBI PRJ CK7 hari Rabu 12 Oktober jam 7 malam. Sampai ketemu di Integrity Convention Center Mall MGK lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka Breast Cancer Month sedunia, Cancer Ministry CK7 berkolaborasi dengan Women of Integrity GBI PRJ CK7 mengadakan acara Together We Share dengan kegiatan seminar deteksi dini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendeteksi penyakit kanker pada payudara serta cara-cara untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan disertai tanya jawab peserta kepada narasumber dan pemeriksaan payudara dengan menggunakan alat USG. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Integrity Convention Center, Ruang Safir dan Pearl, Mall MGK lantai 9, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mari para wanita, kami mengundang untuk dapat segera mendaftarkan diri mengikuti kegiatan tersebut karena tempat terbatas. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran mulai tanggal 2 sampai dengan 19 Oktober 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org atau di counter sekretariat di depan ruang ibadah. Dan pelaksanaannya pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya koordinator di Rumah Doa. Saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya melalui wadah yang namanya Rumah Doa. Saya mengalami pemulihan, kelepasan, kesembuhan, dan menerima banyak mujizat dalam hidup saya di Rumah Doa. Hidup saya dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Bahkan Tuhan memanggil saya untuk melayani orang-orang yang mengalami begitu banyak pergumulan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Mujizat Tuhan sungguh nyata. Kuasa doa akan membawa banyak terobosan dan mujizat bagi hidup Bapak Ibu. Saya secara pribadi sudah mengalaminya. Mari kami tim Rumah Doa mengundang Bapak Ibu semua mengalami kasih dan kuasa Tuhan di Rumah Doa. Ada tim Rumah Doa yang siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu. Datang dan terima mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami melihat kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu setiap hari di dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Sungguh Engkau segala-galanya untuk setiap kami. Terima kasih untuk mujizat-Mu setiap hari dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari katakan sekali lagi. Setiap hari kami melihat kasih-Mu yang berlimpah ya Tuhan. Kulihat kuasa-Mu, setiap hari hidup kami adalah mujizat daripada-Mu ya Tuhan. Terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada.
Mari jemaat sendiri panggil namanya Yesus. Mari lebih sungguh nyatakan kepada Dia, Yesus, kami cinta kepadamu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Yesus, Kau segalanya. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Kami mengasihi Engkau Yesus. Ini nyanyian hati kami. Sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau segalanya. Lebih dari segala yang ada, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap menit, Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami angkat suara sembah, kami nyatakan Kau segalanya, segala-galanya bagi kami. Syakaran namanya Kuyalapan makanan namanya sakaralalab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 alala
Kiara Kalabas. Kiara Lalapay, 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 Kiara Batakaya, Lalapay, Kiara Nabayaki, Kiara Takana Nagado. Biar ini ungkapan dari hati kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Kau segalanya.
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara. Mari sekali lagi nyatakan Engkau segalanya. Tiada yang lain Tuhan. Amin. Kami angkat tangan kami, kami angkat suara, ku angkat tangan menyembah, ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu, ku angkat tangan. Yes, Lord. Ku angkat suara memujimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami angkat suara kami Tuhan. Hanya untuk memuji-Mu. Hanya untuk meninggikan nama-Mu. Gak ada satu nama pun Tuhan di kolong langit, di atas langit Tuhan selain Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Engkau, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau membalut yang luka. Engkau menguatkan yang letih lesu. Dan Engkau mengangkat semua beban kami pada sore hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Gak ada yang lebih kami butuhkan selain Engkau. Berbicaralah ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan. Melalui firman-Mu. Karena kami butuh Tuhan. Kami butuh tuntunannya daripadamu. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang membangkitkan iman kami. Urapi kami semua Tuhan. Kami mau duduk diam, dengar-dengar akan firman-Mu. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Dan bahkan keluar dari tempat ini Tuhan, kami bukan menjadi orang yang sama. Tetapi ada firman yang hidup. Yang hidup dalam kehidupan kami. Yang memberkati kami. Dan bahkan kami bisa menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Urapi hamba Tuhan. Hamba tahu segala keterbatasan hamba. Tapi hamba percaya kalau kuasa-Mu turun atas hamba, kuasa-Mu yang memampukan hamba untuk memperkatakan setiap firman yang berasal daripadamu. Dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur gak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Tuhan yang besar. Kami bangga punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berbicaralah, ini ibadahmu. Ambil alih. Dengan luar biasanya Tuhan, ambil alih. Kami gak mau menjadi rutinitas. Kami gak mau jadi ibadah yang biasa. Tetapi ini ibadah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang luar biasa pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang dimana Tuhan taruh di dalam hati saya akhir-akhir ini, yaitu do the extra mile. Apa itu do the extra mile? Kalau seandainya kita cari terjemahannya, kalau kita nggak bisa secara harafiah, tetapi kalau kita cari arti dari kalimat ini, yaitu lakukan yang terbaik. Bahkan melebihi kapasitas yang kita miliki. Jadi jangan jadi orang yang biasa-biasa saja. Jangan jadi ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja. Jangan jadi kepala rumah tangga, suami yang biasa-biasa saja. Bahkan jangan jadi pegawai atau jangan jadi mungkin bisnismen atau mahasiswa pelajar, apapun profesi Anda, apapun jabatan Anda, jangan jadi yang biasa-biasa.
Tetapi jadilah yang luar biasa. Dimanapun kita berada, jadikan kita itu beda dengan yang lain. Beda itu bukan karena apa-apa, tapi karena ada Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Nah, kita buka sama-sama di Matius 5 ayat 38 sampai 41. Matius 5 ayat 38 sampai 41. Nah, udah ada di layar, saya akan bacakan perlahan-lahan ayatnya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Amin. Apakah ini mudah? Enggak mudah. Apakah ini bisa kita lakukan sehari-hari? Ya bisa. Bisa, tergantung kita mau atau enggak. Kemarin malam pada saat saya merenungkan ayat ini kembali dan saya terus merenungkan dan itu sampai saya bawa tidur. Pagi-pagi saya tiba-tiba dapat satu kalimat yang biasa sering kita dengar. Kalau dikasih hati, jangan rego rempelok. Ngerti nggak artinya? Kalau dikasih hati, jangan ngambil rempelak. Rempelak itu apa ya? Rempelak tahu ya? Kalau kita makan ayam goreng ada hati, ada ampelak gitu ya. Kalau dikasih hati, ojo rego rempelonya. Maksudnya apa? Itu kalau dikasih sedikit, jangan nuntut banyak. Kalau saya pikir dan saya renungkan, pada saat ada orang minta hati, kasih sekalian ampelaknya. Kasih sekalian badannya, kasih sekalian sayapnya, lehernya, kepalanya, semua kasih. Itu baru extra mile, itu baru extraordinary. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melebihi daripada orang yang ada di luar sana, berilah apa yang lebih daripada yang diminta dari kita. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi jadikan kita orang-orang anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Ayat ini dikatakan, kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita harus membalas kebaikan. Jangan nampar pipi kiri, tapi kita balas ke pipi kanannya dia. Bukan seperti itu, tapi pada saat orang menampar pipi kiri kita, kita kasih juga pipi kanan kita. Pada saat mungkin kita diperlakukan tidak adil, dimanapun, baik itu dalam rumah tangga maupun itu dalam pekerjaan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pada saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Dan pada saat ada orang menuntut kita melakukan sesuatu, jalanlah bersama dengan dia 2 mil. Tapi kadang-kadang itu menjadi cuma teori yang manis dalam kehidupan anak-anak Kristen. Pada saat kita dituntut seperti itu, masalahnya apakah kita bisa memberi lebih daripada kapasitas kita? Nah, pada sore hari ini saya akan mau sharing pengalaman saya dan juga apa yang Tuhan kasih di dalam hati saya akhir-akhir ini mengenai melebihi kapasitas kita. Memberi, melakukan yang lebih daripada kapasitas kita. Gimana caranya yang pertama? Yang pertama, jangan membatasi kuasa Allah. Jangan pernah kita kotak-kotakan Tuhan dengan apa yang kita pikir. Ya Tuhan itu saya ini begini, saya itu begitu. Nggak mungkin ya Tuhan, nggak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita tahu diri kita cuma sebatas ini, tapi pada saat Tuhan mau memakai kita, pada saat Tuhan mau mengurapi kita, segala sesuatu mungkin terjadi. Amin. Tapi itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi itu karena Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya itu merenungkan di Keluaran 4. Pada saat saya mempersiapkan Bible study, lalu kebetulan saya dapat satu pasal di Keluaran 4. Dan Tuhan banyak berbicara dengan saya apa yang tertulis di Keluaran 4 ini. Kita tahu sama-sama bahwa Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi
ternyata nggak seperti itu saja. Ada beberapa hal di mana Musa itu ternyata menolak Tuhan, dan menolak itu nggak cuma sekali, tetapi 3 kali. Kalau kita baca sama-sama di ayat yang pertama, dia bilang, Tuhan mana mungkin aku yang dipilih sama Tuhan. Gimana kalau bangsa Israel nggak percaya sama saya dan nggak mau dengan perkataan saya? Malunya itu kayak gimana? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bahkan dulu dikenal sebagai pembunuh. Gimana kalau mereka nggak mau dengerin saya? Gimana saya bisa memimpin? Itu pertama kali Musa menolak Tuhan. Dan yang kedua kali di ayat 10 dikatakan, di mana Musa menolak Tuhan karena dia alasannya nggak pinter bicara. Dia berat mulut, dia berat lidah. Berarti apa? Dia punya keterbatasan fisik. Mungkin Bapak Ibu merasa juga, saya nggak mungkin melakukan hal itu. Saya nggak bisa. Umur saya nggak mencapai situ. Mungkin sekolah saya bukan di situ. Itu pun yang saya lakukan. Saya bukan teologi ya. Saya ini bukannya Keluaran, saya ini Kejadian. Ngerti maksudnya? Keluaran, Kejadian. Kejadian itu adalah ya kejadian, dijadiin Tuhan gitu kan. Kalau Keluaran sekolah teologi ya. Saya ini Kejadian Tuhan, mana mungkin. Saya ini orang yang ya Bapak Ibu percaya nggak percaya, saya ini juga orang yang grogi gitu ya di depan mimbar, di depan kamera. Juga sama halnya, Musa bilang saya ini berat mulut, saya ini berat lidah. Nggak mungkin Tuhan pakai saya. Keterbatasan fisik. Dan yang ketiga, di mana di ayat 13 Musa 3 kalinya menolak Tuhan, dibilang, Tuhan yang lain aja. Yang lain aja, kenapa sih Tuhan gak pakai? Saya juga bilang, Tuhan kenapa gak pakai yang lain sih? Suami saya itu loh lebih pintar kalau ngomong. Suami saya itu loh kalau misalnya jelasin itu lebih detail. Lebih pintar ngajar dibanding saya. Kalau presentasi itu keren bener dibanding si Tirsa. Saya juga suka begitu. Saya gak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita dipilih sama Tuhan, di hal-hal yang enak, kita langsung bilang, ya saya mau. Tuhan berkati saya, ya saya mau. Tuhan limpahi saya, pulihkan saya, sembuhkan, ya saya mau. Tapi kalau pada saat Tuhan pilih, mau pakai kamu, mau pakai saya, apakah kita bilang, yes Lord, ini saya, dengan segala keterbatasan saya. Pada saat 3 kali Musa menolak Tuhan, lalu murka Tuhan bangkit atas Musa. Itu tercatat di ayat yang ke-14. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat. Tuhan pilih kita bukan karena kita bisa. Tapi Tuhan pilih Bapak, Ibu, dan saya karena kita taat. Karena kita mau. Pada saat kita taat, pada saat kita mau, pada saat kita setia, saya percaya Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Jangan pernah batasi kuasa Allah di dalam hidupmu. Tuhan bisa pakai siapa aja. Bahkan Tuhan bisa pakai keledai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tergantung dari kita mau apa enggak. Tuhan bisa loh melakukan hal-hal spektakuler dalam kehidupan kita. Saya punya kesaksian satu, di mana kadang-kadang kita nggak nyangka kapasitas kita segitu. Tapi Tuhan bisa berikan kapasitas itu kalau Tuhan mau. Beberapa waktu yang lalu, di tahun 2020, bulan Maret tepatnya, suami saya kena COVID. Dan dia adalah penderita COVID yang ke-287. Kenapa saya katakan itu? Karena namanya muncul di layar TV, ya. Awal-awal masih muncul tuh, yang pertama siapa namanya, siapa, dan suami saya ke-287. Nah, pendek cerita, saturasi dia sudah di bawah 90. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya hitung pakai oximeter 8788. Mestinya dia harus masuk rumah sakit, harus masuk ICU. Tapi karena kekerasan hati suami saya, dia bilang dia nggak mau masuk ICU. Oke, akhirnya saya harus merawat, bukan? Nah, di rumah itu kosong. Rumah itu kosong, lalu saya dibilang sama sahabat, juga dulu beliau adalah pengerja di salah satu cabang CK7, seorang dokter. Dia bilang, Bu Tirsa, Pak Roy ini harus pakai oksigen 24 jam. Saya akan bantu untuk guidance bagaimana cara memakai oksigen. Oke, saya pesan oksigen. Bapak Ibu tahu, pada saat oksigen diantar, katanya kan mesti pakai oksigen yang paling besar.
Karena oksigen yang kecil itu cuma tahan ada yang 3 jam, ada yang 6 jam. Tapi karena Pak Roy mesti pakai 24 jam, jadi disarankan untuk ambil oksigen yang 6 meter kubik. Pendek cerita, oksigen tuh datang sampai depan pintu, jebret gitu ya, diantar. Saya juga nggak tega kan suruh orangnya masuk nganterin oksigen kan, karena ada pasien COVID dalam rumah. Taruh di depan pintu. Saya mulai mikir, karena saya cuma berduaan. Gimana caranya masukin ke dalam rumah? Oh, Tuhan kasih hikmat. Gimana caranya kalau kamu bawa galon aqua biasanya? Oh, saya bilang, Tuhan, saya taruh di atas keset. Kesetnya saya tarik pelan-pelan sama galonnya gitu kan? Ya, kalau yang nggak tahu saya ajarin. Jadi taruh di atas keset, kita tarik pelan-pelan. Berhasil Bapak Ibu. Berhasil tapi sampai di depan tangga. Masalahnya kamar kami itu di lantai 2. Nah, pada saat itu saya mulai mikir lagi, Tuhan, gimana caranya saya bawa oksigen yang tabung besar 6 meter kubik. Waktu itu sempat saya Google, karena saya mau sharing ini saya mesti tahu kira-kira berapa kilo. Bapak Ibu tahu berapa kilo itu? 60 kilo. Kalau tabung plus isinya. Gimana caranya saya bawa naik ke atas? Tanpa saya menduga-duga. Ternyata saya bisa loh ngangkat. Maksudnya saya ini kecil, bukannya yang gagah perkasa besar gitu, sterak gitu ya. Enggak, saya ini kecil, saya bisa ngangkat. Dan tangga di rumah kami gini, set gitu ya. Begitu udah nyampe ke atas, saya lihat itu ke bawah, saya bilang, Tuhan itu dahsyat ya. Selesai sampai situ, puji Tuhan suami saya sembuh. Selesai sembuh, saya coba ngangkat itu yang kosong. Yang kosong ya, tabung kosong. Saya udah gak kuat loh. Bahkan saya ngangkat aqua aja, galon aqua. Kalau mbak saya pas kebetulan gak ada di rumah, saya ngangkat galon aqua untuk ganti aqua. Dispenser saya masih yang lama, yang naikin ke atas. Gak kuat Bapak Ibu sekalian, cuman 18 kilo. Gak kuat. Di situ saya membayangkan, Tuhan itu dahsyat. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi obstacle, yang menjadi apapun yang ada di depan kamu, rintangan di depanmu, jangan pernah batasi. Karena pada saat Tuhan mau bekerja, hal yang kita bilang mustahil, nggak mungkin lah Tirsa nggak nyampe 60 kilo bisa ngangkat tabung oksigen sebesar 60 kilo, itu mustahil. Kalau Tuhan mau, amin. Saya nggak bilang Bapak Ibu suruh ngangkat tabung oksigen sekarang rame-rame atau ngangkat beras. No. Intinya adalah jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Amin. Itu yang poin pertama. Lalu apa yang poin kedua? Di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 11 tertulis. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel menggembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Amin. Apa yang ingin dikatakan di dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11 ini? Poin kedua, bagaimana kita bisa melakukan extra mile, bagaimana kita bisa melakukan lebih daripada kapasitas kita. Jangan mudah menyerah. Terus bersemangat di dalam hidupmu. Amin. Kalau sekali gagal, lakukan untuk kedua kali. Kalau 2 kali gagal, lakukan untuk ketiga kali. Jangan mudah menyerah. Itu pun yang dilakukan oleh Kaleb. Saya percaya Kaleb dan Yosua sama-sama mengalami padang gurun seperti bangsa Israel lainnya. Dia sama-sama jalan di atas pasir padang gurun yang panas. Dia sama-sama kena panasnya terik, kena dinginnya malam, kena kelaparan, kena air yang pahit, kena semuanya. Tapi dia bilang, pada waktu Musa menyuruh aku, kekuatanku pada waktu itu dan kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk itu sama. Luar biasa kan?
Wow, saya sampai bilang, Tuhan, kasih saya kekuatan seperti itu. 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, pada saat saya melayani Tuhan, sama kuatnya sama seperti hari ini. Tapi kadang-kadang, kita itu udah gampang nyerah. Pada saat ada sedikit masalah dalam hidupan kita, udah deh, gak usah extra mile. Gak usah 2 mile, gak usah 3 mile, setengah mile aja udah cukup Tuhan, cukup. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau kita itu gak gampang nyerah. Kita itu gak gampang putus asa. Jangan pernah give up sebelum selesai, sebelum kita capai garis finish. Sebelum Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi, yes. Tapi itu semuanya baik. Itu pasti mendatangkan kebaikan buat Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita nggak pernah ngalamin padang gurun, bagaimana kita bilang, yes Tuhan, pada saat aku masuk perjanjian, tanah perjanjian, pada saat aku ngalamin berkat-berkat Tuhan, pada saat aku ngalamin musibah, mujizat, aku pernah ngalamin yang namanya musibah. Pada saat aku kenyang, aku pernah ngalamin kelaparan. Pada saat aku sembuh, aku pernah ngalami kesakitan. Tergantung dari paradigma kita. Tergantung dari respon kita. Satu yang saya pelajari, respon Kaleb, dia percaya akan janji Tuhan. Dia percaya akan firman yang Tuhan berikan. Bahwa mereka akan duduk mendiami tanah yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Itu yang dia pegang. Sehingga apapun yang menjadi penghalang di depannya, dia gak takut, dia gak gentar. Dan apa yang terjadi? Dari seluruh angkatan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Saya berdoa supaya kita semuanya tetap semangat. Kita semuanya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan sampai ada satu orang pun yang tereliminasi. Karena masalah demi masalah itu mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita atau sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kedepannya gak makin gampang. Kedepannya akan semakin berat. Tapi kita punya Tuhan yang besar, amin. Masih ada Tuhan di dalam hidup kita, amin. Tuhan, kita tuh Tuhan yang hidup. Gak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti karena capek. Jangan pernah berhenti karena kita udah lelah. Tapi berhentilah pada saat kita sudah sampai. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana cara kita untuk bisa melakukan extra mile. Melakukan lebih daripada kapasitas kita. Yang ketiga adalah poinnya, jangan menjauhi persekutuan orang-orang benar. Di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang dekat. Saya lanjutkan di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Poin yang ketiga, apa hubungannya dengan jangan menjauhi persekutuan orang benar dengan do the extra mile? Di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Garis bawahi seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Selama pandemik 2 tahun lebih, jujur kita lebih enak online. Benar? Karena kalau kita online ibadah, kita nggak usah repot-repot dandan, apalagi ibu-ibu. Rempong gitu ya kalau misalnya mau ke gereja. Saya pun seperti itu. Kita mesti dandan yang cantik, kita mesti make up yang ya proper lah. Tapi kalau kita ibadah di rumah, kita nggak dilihat orang, kita tinggal nyalain TV, lalu kita duduk di depan TV, kadang pun nggak sambil duduk, mungkin sambil masak, sambil nyuapin anak, sambil ngapa-ngapain, bisa. Itu yang membuat beberapa orang menjauhi ibadah. Karena apa? Sekarang masih ada online kok.
nggak harus onsite. Jangan seperti itu. Karena berkatnya beda, Bapak Ibu. Kalau kita kenal orang yang masih online, bilang kamu datang ibadah onsite karena apa? Hadirat Tuhan ada di sini. Praise and worship-nya itu lebih daripada kita di rumah. Karena apa? Di rumah itu sendirian. Di sini corporate, rame-rame. Amin. Suasana, urapan, hadirat itu pasti beda. Dan jangan pernah berhenti untuk saling menasehati. Giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Hari-hari ini tadi saya katakan gak semakin mudah. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang berguguran. Karena apa? Karena krisis yang membuat hati semakin tawar. Karena masalah demi masalah yang terjadi membuat hati semakin dingin. Maka dari itu berdirilah teguh. Jangan goyang. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan itu gak usah selalu di atas mimbar. Pekerjaan Tuhan juga bisa kita lakukan di rumah. Di marketplace. Dimanapun yang Tuhan percayakan kita berada. Lakukan pekerjaan Tuhan. Kita melayani seperti kita melayani Tuhan. Kita bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan. Dan semuanya persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Pada saat saya merenungkan ini, saya bingung terus terang. Tuhan, kenapa do the extra miles? Lalu saya dapatnya poin, jangan menjauhi persekutuan dengan orang-orang benar. Lalu saya pada saat itu saya merenung, saya berdoa. Dan pada saat saya bawa di dalam perenungan saya beberapa hari, ada sesuatu kejadian yang menurut saya luar biasa yang saya alami. Suami saya tersayang, itu punya hobi. Dari 2 hobi yang dia suka, saya cuma bisa melakukan bersama dengan dia 1 hobi. Karena yang satunya lagi menurut saya nggak bisa lah ngikutin dia yang itu gitu ya. Jadi saya suka barengan itu kita pergi sepedaan. Pada saat pandemi, saya cukup intens, cukup rutin, cukup sering sepedaan bareng dengan suami saya. Tapi dengan berjalannya sudah mulai kegiatan-kegiatan gitu ya, udah mulai kerja, udah mulai pelayanan semakin banyak. Akhirnya saya udah mulai nggak sepedaan, jarang sepedaan. Nah, suami saya masih rutin. Sampai satu saat, dia bilang sama saya, Noni, dia panggil saya Noni, sepedaan yuk besok. Saya pikir-pikir, iya ya, saya udah lama nggak sepedaan. Nah, biasanya kalau kami sepedaan, saya tanya tuh 2 hal. Pertama, pergi kemana? Karena saya mesti tahu dong, medannya kemana gitu ya, arahnya kemana, saya sanggup apa enggak. Dan yang kedua, saya tanya, berapa kilometer? Apakah itu masih dalam batas kemampuan saya? Karena mereka itu, jadi teman saya sama suami saya sama teman-temannya kalau sepedaan itu jauh-jauh gitu ya, cepat dan jauh. Jadi saya mesti tahu berapa kilometer yang kamu mau tuju. Dia bilang, oh nggak jauh kok, cuma 40 kilometer. Lalu saya pikir-pikir, biasa saya kalau misal masih sepedaan itu sekitar 20-25 kilo. Dimana biasanya dari rumah kami, dari Interkon itu ke Puri, Permata Buana, muter-muter situ balik lagi. Jadi saya bisa kurang lebih estimasi 25 kilo. Nah, pada saat dia bilang 40 kilo, saya mikir, saya sanggup nggak ya? Lalu malamnya saya nggak bisa tidur. Saya kepikiran terus. Besok paginya saya bilang sama suami saya nggak usah ikut deh gitu ya. Saya sungkan juga sama teman-teman kamu. Karena teman-teman kita memang teman-teman gereja, teman komunitas. Tapi kalau sampai saya nggak kuat kan malu. Terus dia bilang nggak apa-apa, nanti kalau kamu nggak kuat, kita suruh supir datang jemput kamu. Kita pulang aja, kita lepas dari mereka. Wah, luar biasa suami saya. Akhirnya saya pergi sama dia. Sepedaan lah kita. Pada saat saya lagi goes, Bapak Ibu tahu, saya yang sepedaan pasti tahu ya, ada aplikasi di mana kita bisa tahu jarak yang kita tempuh. Lalu saya goes, saya ngeliat tuh 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo, 28 kilo, nggak ada tanda-tanda pulang. Lalu pada saat nggak ada tanda-tanda pulang, kaki, lutut, paha itu kan makin pegel ya. Lalu saya tuh pas lagi udah makin lewat teman. Bu Tirsa, gimana kabarnya? Lalu saya bilang, semangat Pak, semangat gitu kan. Goes lagi 1 kilometer, 2 kilometer, lewat lagi satu bapak gitu kan. Tanya, Bu Tirsa aman? Saya bilang, aman Pak, aman gitu kan.
saya tetap goes. Lalu saya bilang sama suami saya, kalau 40 kilo, berarti 20 kilo mestinya tanda-tanda pulang kan. Ini terus saya. Akhirnya satu titik di mana kita udah selesai, menuju arah pulang. Kaki ini udah mulai sakit Bapak Ibu ya. Karena saya kan udah lama gak goes jauh gitu ya. Kaki ini mulai sakit. Mereka itu semua teman-teman itu tetap kasih saya semangat. Semangat Bu Tirsa. Ya semangat gitu ya saya. Aman Bu Tirsa, aman. Capek Bu Tirsa. Capek gak ya? Iya enggak saya bilang gitu. Begitu saya sampai rumah, Bapak Ibu tahu. Selama ini saya cuma bilang kapasitas saya cuma 40 km. Ternyata begitu saya lihat aplikasi itu, saya itu nyampe 54 km. Meskipun kaki saya sakit, meskipun lutut saya gemeteran, tapi nyampe rumah, nggak pakai dijemput-jemputan, nggak naik angkot. Saya sampai bilang, wow, luar biasa ya Tuhan ya, kok bisa ya Tuhan? Tuhan langsung ingetin saya, jangan menjauhkan dari persekutuan orang-orang benar. Saya bilang, apa hubungannya? Kalau kamu cuma berduaan sama Roy, sepedaan, kamu akan pasti bilang sama Roy, capek, pulang. Apalagi kalau sendirian, 1 kilo, 2 kilo juga panas, capek, pulang. Tapi karena kita rame-rame, begitu saya mulai lemah dikit, ada yang bilang, Bu Tirsa semangat. Saya bilang semangat. Bu Tirsa capek, ya capek tapi semangat gitu kan. Ya enggak capek tapi sebenarnya capek, lutut lemes. Ada yang nyemangatin kita. Begitu juga kita kalau di dalam komunitas orang benar. Di dalam di dalam persekutuan ibadah seperti ini. Pada saat mungkin kita bilang, Tuhan aku udah gak sanggup lagi. Tuhan aku udah gak kuat lagi. Persoalan saya begitu banyak. Rintangan saya begitu banyak. Kelihatannya saya jalan buntu semuanya di hadapan saya. Tapi ada orang-orang yang di sekeliling Bapak Ibu yang bilang, semangat, Tuhan pasti bela. Semangat, Tuhan pasti kasih kekuatan baru. Semangat, kita masih punya Tuhan. Amin. Tergantung dari siapa komunitas kita. Kalau kita sendirian, udah lama-lama deh kita bilang, Tuhan saya give up, saya gak kuat. Tapi pada saat kita punya komunitas, pada saat kita saling mendoakan, saling menguatkan, tanpa kita sadari, kita sudah melampaui masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Jadi satu hal, memang dunia menawarkan kenyamanan-kenyamanan yang semu dalam kehidupan kita. Dari rumah aja enak, gak usah cool, gak usah ibadah, susah ibadah. Cari parkir susah, macet, apa segala macam. Sama aja di rumah juga bisa live streaming. No, saya bisa katakan di tempat ini beda. Karena ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan. Dan Tuhan sanggup memulihkan setiap hati kita. Amin. Tergantung bagaimana respon kita. Dan saya percaya, pada saat kita melakukan extra mile di dalam kehidupan kita ngalamin Tuhan. Kita ngalamin Tuhan. Dan bahkan orang-orang akan melihat ada perbedaan antara hidup kita dengan orang-orang yang di luar sana. Dan mereka bilang, wow, ada sesuatu yang berbeda dari dia. Saya mau tahu apa sih yang membuat dia berbeda. Meskipun dia ngalamin masalah, meskipun dia mengalami begitu banyak cobaan dalam hidupnya, tapi orang itu tetap mengucap syukur ya. Orang itu tetap senyum-senyum aja, dia nggak ada rasa worry, ada tetap damai sejahtera dalam hidupnya. Karena apa? Karena ada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melepaskan Tuhan dari hidup kita. Kita terus harus nempel sama Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Saya undang untuk para WL singer maju ke depan. Ada 3 hal yang simple yang pada sore ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Amin. Kita jangan pernah merasa diri kita lemah, kita kecil, kita nggak sanggup, kita nggak bisa. Tapi percayalah, pada saat Tuhan bekerja, pada saat ada roh Allah di dalam hidup kita, maka hal-hal di luar kapasitas kita bisa lakukan. Yang kedua, jangan mudah menyerah.
apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, kita punya Tuhan. Amin. Tuhan akan selalu kasih pengharapan yang baru. Tuhan akan selalu kasih kekuatan yang baru. Kita punya Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan kuatkan saya dengan segala apa yang pernah saya lalui, Tuhan yang sama juga pasti akan menolong Bapak Ibu. Jangan cuma dengar kalau Tuhan pernah melakukan mujizat di dia. Dengar cuma kesaksian orang. Minta sama Tuhan. Kita juga ngalamin mujizat yang sama, bahkan lebih dahsyat daripada orang lain. Lihat Tuhan dengan mata kita sendiri. Ngalamin Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin banyak masalah, semakin banyak mujizat. Semakin banyak persoalan, semakin besar pemulihan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan pernah menjauhi persekutuan orang-orang benar. Marilah kita terus tetap setia, tetap taat, denger-dengeran sama Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Korea Wata Shandaka. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Korea Wata Shanda Karawata Sekeka. Korea Wata Shanda Karawata Sekeka. Mari kita sama-sama, pribadi lepas pribadi, berdoa sama Tuhan. Minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu sekarang ini, akhir-akhir ini, kita masih punya Tuhan. Kita masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan gak pernah terlelap, Tuhan gak pernah tidur, Tuhan gak pernah biarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia siap memulihkan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Berseru, minta tolong sama Tuhan. Korea Wata Shanda Karawata Sikika, Korea Wata Shanda Karawata Sikika. Tuhan, Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan menjadi jemaat yang biasa-biasa. Kami gak mau Tuhan jadi orang Kristen yang biasa. Kami mau melakukan lebih daripada kapasitas kami Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami terbatas. Tapi kami punya Engkau yang luar biasa tidak terbatas dalam kehidupan kami. Korea Wata Shanda Karawata Sekeka. Yang perlu Tuhan, berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongannya, minta jamahannya, minta urapannya. Korea Wata Shanda Karawata, minta mujizatnya. Semuanya akan indah pada waktunya. Korea Wata Shanda Karawata Sekeka, Korea Wata Shanda Karawata Sekeka. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang sudah putus pengharapan, berikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kuatkan, teguhkan iman kami in the name of Jesus. Korea Wata Shanda Karawata Sekeka. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Terus penuh. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
punya Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa untuk pesan Engkau Bapa. Engkau minta kami lebih lagi kepada Engkau Bapa. Kami gak mau batasi kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau menyerah Tuhan. Dan kami tidak akan pernah tinggalkan persekutuan orang benar Tuhan. Karena di sanalah kami mendapatkan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau sedang bekerja saat ini terhadap hati-hati yang dipersembahkan kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Engkau Tuhan. Engkau mengurapi dengan pengurapan yang baru. Engkau memakai lebih lagi Tuhan. Engkau memulihkan Tuhan kekuatan rohaninya Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan, hanya menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Yang berdoa untuk keluarganya Tuhan, untuk suaminya. Ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna buat anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Pagari dengan malaikat-Mu Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau Tuhan. Biar mereka Tuhan keluar dari tempat ini dengan penuh sorak-sorai Tuhan. Mulutnya penuh pujian kepada Engkau. Yesus baik, Yesus baik, Yesus mengasihi. Kami mau serahkan Tuhan jemaat-Mu ini ke dalam tangan Engkau sendiri Tuhan. Engkau yang memiliki mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Berdoa untuk keamanan mereka. Pagari mereka dengan malaikat-Mu Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan mereka boleh mampu Tuhan melewati semua rintangan, semua hambatan, semua masalah yang mereka hadapi Tuhan. Karena mereka lebih daripada seorang pemenang. Itu janji-Mu Tuhan kepada umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah, ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat
bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi ia mau ditemui. Seperti yang terdapat dalam Alkitab, misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.